Ayo, tanya hati kita, slot itu haram atau halal? Halal, titik-titik lah kepepet. Lek menang halal, lek kalah haram ya. Insyaallah. Iku gajah dibuju hati. Ya. Dari mana harta yang kita dapat? Lebih baik kita bekerja menjadi seorang apa? Tukang sapu, ya, pembersih. Balik menasab ya luar biasa, nggak biasa ya. Lebih baik kita kerja keras tapi halal daripada kita dapat harta yang tidak halal. Mulai lah. Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di penghujung Ramadan bertepatan dengan apa ini? Anniversary Hotel Lalisa, dulu Ayola ya, sekarang Lalisa. Alhamdulillah, ini tadi acara dengan anak yatim sebelumnya. Betul. Alhamdulillah, yang pertama kami ucapkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kami ucapkan rasa syukur kami kepada seluruh staf yang hadir pada kesempatan sore hari ini, baik dari manajer hotel sampai pada ada ini chef, ini master chef, kelihatan dari apa? Coba kuploi ganti ya. Sampai Nustati itu mereka ya. Masyaallah ya. Sudah kelihatan baju kuku sudah beda ya. Nah, ini master chef udah khasnya. Kayak dibujuk ya, San. Insyaallah semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam kebaikan, serta nantinya lepas Ramadan ini kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridha Allah, rahmat Allah, sehingga kita nanti dapat menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Ini sudah bapak atau Bapak 2, Ibu 2. Jadi bolot nantinya. Alhamdulillah, pertama yang harus kita syukuri itu satu nikmat Allah berupa iman kita. Luar biasa, nikmat iman itu luar biasa, tidak bisa kita pungkiri. Sampai detik ini sampai tidak pernah berpikir pahala. Betul apa enggak?
Oh, aku sholat engko aku dikai pahala Allah. Oh, aku poso, aku jadi untuk pahala dari Allah. Tidak pernah. Itulah nikmatnya iman. Wis poso nglakoni poso, nawa itu soma godin, wis poso, sholat ya sholat. Sampeyan tahu sholat sampai khusyuk-khusyuk ini kan? Pernah? Oh, Engko eling titik sandalku. Allahu Akbar. Tahu apa enggak sampeyan? Enggak akan pernah seperti itu. Allahu Akbar, urusan diterima, gak terima urusannya Gusti. Itu berarti nikmatnya iman kita, yakin bahasanya Allah itu maha apa? Menerima amal kita. Wis gak usah ragu sampean. Luar biasa di situ. Jadi enggak usah terlalu sumpek dengan apa? Terlalu berpikir negatif dengan Allah. Enggak diterima. Kok aku tunggu enggak diterima. Enggak, pasti diterima. Allah itu maha baik ya, sama hambanya. Ya. Sampai hambanya berlumur dosa. Apa dalam hadis qudsi sebutkan ya. Sampai hambanya itu berlumur dosa, banyak dosanya, terlalu banyak dosanya. Apa? Ya ibadi, hambaku, diceluk kali Gusti Allah, dipanggil sama Allah. Mana waktumu untukku? Kapan waktumu bertobat kepadaku? Ditunggu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita berlumur dosa, Allah masih menunggu tobat hambanya. Lasiyama, apalagi kita yang sering berkomunikasi dengan Allah, kita yang sering tunduk patuh terhadap perintah Allah, kita yang sering melakukan sholat 5 waktu, ibadah yang lainnya, membaca Quran, puasa Ramadan. Jangan pernah pesimis kalau ibadah kita ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Nggak usah pesimis, pasti Allah itu maha segala-galanya. Apalagi kalau kita tidak pernah tendensi untuk orang lain. Aku poso rek, jadi aku buka nang hotel dikira poso, cek ketok poso dia. Ya, padahal mang dapur cek wis ngicipi ya. Dem, enak enggak iki wae? Wah enak tekan di ngertine ya mari iki. Encip gak apa-apa selama masih di lidah, tapi kalau sudah ditelen eman nih ya, itu meneh urusannya ya. Jadi puasa sendiri itu mendidik kita untuk apa? Untuk berbuat kejujuran. Tidak ada ibadah selain puasa yang dinilai langsung dari Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Jadi poso itu milikku kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahala kepada hambaku yang berpuasa. Nggak bisa diukur ketok lemes, masa kok lemes, kon angkat-angkat kok gak gelem. Aku poso. Itu masalah posoin anggono. Ya. Tapi apa? Dari keyakinan kita ini, ibadah kita ini, puasa tidak menghalangi dari pekerjaan yang kita kerjakan. Oleh karena itu apa? Sehingga apa? Amal yang kita lakukan ini kita selalu positif dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tanpa harus kita minta sama Allah, hati kita sudah lillah. Pokok hati kita tidak tendensi karena orang lain, penilaian orang, sudah pasti lillahi rabbil alamin. Itulah nikmatnya iman di situ, sampai di sini. Halawatul iman, nikmatnya iman apa? Puncaknya apa? Puncaknya ketika kita di dalam kesusahan, jatuh kita jatuh posisinya, diuji sama Allah. Kita tidak pernah berontak diri kita. Ya jan wis takdiri teko Gusti Allah. Aku diuji koyok ini. Lho luar biasa. Orang yang sampai di posisi jatuh pun kok masih berpikir positif dengan Allah, yakin bahwasanya Allah menguji diri kita. Beda dengan orang kafir.
ujian bagi orang beriman. Kalau orang kafir, orang tidak punya iman, bukan ujian. Apa namanya? Musibah, beda lagi. Tidak ada musibah di diri orang muslim, tapi ujian kita. Bentuknya ujian kita. Nah, tentu kalau ada ujian, ada dua penilaian. Dengan adanya ujian itu, tentu ada dua hasil. Yurfa au yuhan. Yurfa itu apa maksudnya? Diangkat derajat sama Gusti Allah, au yuhan, atau kita dihinakan oleh Allah. Ya. Bil imtihan, ya. Yurfa au yuhan. Ya. Dengan ujian itu kita bisa diangkat derajatnya sama Allah dan juga kita dijatuhkan oleh Allah. Maksudnya apa? Dihinakan oleh Allah. Kalau kita diuji oleh Allah, kok kita yakin diri kita ini mendapat ujian dari Allah, dan kita semakin yakin ibadah kita tetap dikei melarat kok sih tetap sholat, dikei miskin sih tetap sholat, dikei gak duit tetap sholat, diuji ambek bojone bendina muli dirowengi ambek bojone ya tetap lho kuanten guyune iki ketok iki. Bayangan wis nang kono wis ya. Asli ini wis ngempet nang. Kayak sendale parkir sepeda motor sendale dicoplok moro. Mas tekan ndi? Jam piro iki sampean iki? Ya Allah, ujian iku. Sampean aja ate mencak-mencak wis ujian ya Allah. Sabar ya Allah, bojoku ya Allah ya. Sabar. Iku lho nikmatnya iman sampai di situ. Ya. Lho kok sih tetep awak dhewe sabar nglakoni salat, nglakoni wirid, nglakoni zikir, iku puncake kita ini yaitu nikmatnya iman diri kita di situ. Maka akan diangkat derajatnya sama Gusti Allah. Tapi sebaliknya kita diuji kok ngeroweng ae. Diuji bojone ngeroweng ya Allah kapan mati arek iki. Ya. Bendino ngeroweng ae ono ae judule ya. Wingis mari dibahas, saiki dibahas, mana ya Allah kapan itu berarti awak dhewe gak kuat dengan ujian yuhan, maka kita akan bisa-bisa dihinakan oleh Allah. Wis diuji gak gelem sholat, wis diuji gak gelem ibadah, wis diuji gak gelem cidak ambek Gusti Allah, tambah ngado. Yuhan, suatu saat kamu akan dihinakan oleh Allah. Diganti sama Allah nikmat tapi gak sholat, diganti sama Allah satu kenikmatan tapi gak gelem ibadah, diganti oleh Allah rezeki berlimpah tapi gak gelem sholat, wirid dzikir patuh kepada Allah. Ini namanya istidraj. Jangan pernah kita terlena dengan melihat keadaan orang lain yang tidak beriman. Allah itu adil. Ini namanya istidraj. Dikasih sama Allah tanpa kamu sholat, diberi sama Allah tanpa kamu puasa, diberi sama Allah kenikmatan dunia tanpa kamu menyembah Allah. Beda dengan orang Islam kita. Ya. Kita wis sholat tapi uripe sik soro ya. Wis wirid dzikir utangi sik akeh. Kenapa? Beda. Karena ketika dia tidak beriman tapi diberikan Allah kenikmatan supaya apa? Suatu saat nanti ketika di akhirat gak nuntut wong iki. Wis gak ya Allah, gak nuntut. Soalnya di kabulna mbek Gusti Allah ketika di dunia. Tapi suatu saat kita yang hidup di dunia sorong hidupe tapi beriman, sorong hidupe tapi sabar, sorong hidupe tapi gelem salat, meneh diganti Allah nang akhirat itu lho. Nikmati iman nang kono awak dhewe. Yakin ambek Gusti Allah. Ada satu hadis yang luar biasa. Hadis ini saya kutip. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nah, ini. Kedua kaki seorang hamba itu tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga dia ditanya 4 hal. Nah, jadi nanti di hari kiamat kita di yaumul hisab, semuanya ini kaki kita ini
belum bisa beranjak sebelum kita ditanya 4 hal oleh Allah. Yang pertama apa? An umrihi fima aflahu. Ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Masa mudamu, umurmu ketika mulai akil balik sampai beranjak dewasa, sampai menua, umurmu dibuat untuk apa? Sama halnya di hotel ini, anniversary ini. Selama diberdirikan hotel ini, sampai sekarang ini diberi kenikmatan oleh Allah apa? Berupa apa? Banyak yang menginap di sini. Apakah sudah bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan itu? Umurmu sendiri selama di dunia diberikan oleh Allah lebih, ya, sampai 40 tahun beranjak, 50 tahun. Kamu buat apa saja? Apakah kamu buat untuk ibadah atau hanya kamu buat untuk bermaksiat kepada Allah? Ditanya. Dan tidak akan bisa kita berbohong ketika di yaumil hisab. Ya Allah, kula biyen umur kula damel ibadah ya Allah. Kula berangkat ke masjid, pakai kaki ini ke masjid, tidak pernah bermaksiat ya Allah. Dikepuk oleh malaikat jebler bujui, bukti apa kan nang dugem ae karaokean budal gak tahu mulai. Delik-delik janjine jari nongkrong ambek kon cone dalala mlebu karaoke, gak mari-mari sak lagu rong lagu sampai 5 lagu, gak mari-mari. Ya. Nunggu Pak iki. Wah, ketara tau janji. Sak lagu wae aku mari nunggu rong lagu. Ya. Bujui ka isa wis yaumil hisab. Ya. An umrihi fima aflahu. Apa? Ditanya tentang umur kamu, umur kita, apa yang sudah kita gunakan selama umur kita ini sampai menua ini digunakan untuk ibadah atau bermaksiat kepada Allah, itu saja sebenarnya. Kalau akeh maksiate, siti ibadai otomatis sudah ajur remuk dia. Nggak ada lagi pertolongan selain diri kita, selain amal ibadah kita yang kita bawa nanti kepada Allah. Yang kedua apa? Wa an jasadi fima ablahu. Ditanya jasad ini. Jasad kita ini nanti ditanya. Tentang apa? Fima ablahu. Digunakan untuk apa? Ya. Sampeyan gunakno untuk apa jasad sampean ini? Gawe salat kan? Atau mlebu nang pojokan itu? Apa itu? Shelter. Ya. Tutum sing perbaikan mulai Ramadan. Mari Ramadan rame meneh ya. Ya Allah ya. Lho aku nang kono Ustaz gak lapo-lapo lho Ustaz. Aku mek kepingin ndelok tok iki ya. Suwi-suwi kepingin mari ndelok, kepingin demek. Mari demek kepingin sakno wis menungso ngono iku. Iya. Ya. Nggak akan pernah berhenti. Ya. Seperti itu. Akhirnya terjerumus kita ke dalam kemaksiatan. Jasadmu iki gawe apa? Selama hidup digunakan untuk apa? Kata Gus Baha apa? Kita ditakdir Allah sampai umur sekian ini kok sik gelem sujud. Iki nih gelem sujud sampai Gusti Allah luar biasa. Walaupun lah bolong-bolong kamu. Ya. Wong jenenge tingkatane imane menungso yasdat wayang terus kadang bertambah kadang berkurang. Seminggu iki full 5 waktu, minggu ngarep mulai berkurang, subuhne hilang, duri hilang, tahun ngarep tambah hilang kan. Ya temen ya kan, saja sampai hilang. Paling enggak gunakan sujud kita, waktu kita untuk sujud wis penghambaan diri yang luar biasa. Makanya Islam yang diajarkan Gus Baha ini bukan yang ruwet-ruwet. Waduh, tambah watuk tambahan semen.
sholatnya tambah dawa tambah gak karu-karuan. Ya, simpel saja sudah. Kita ini hidup, Allah gak pengen ruwet dengan kehidupan kita. Kita ditakdir sujud, isok sujud itu luar biasa sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, engkau lah yang maha tinggi ya Allah, tidak ada yang lebih tinggi dari engkau ya Allah. Aku penghambaan diriku ya Allah hanya bersujud kepadamu ya Allah. Luar biasa itu. Sampai nikmati sholat sampean. Wah, nikmat. Wis gak ngira sampean ya seiling-iling titik lah. Utang otomatis seiling. Ya. Tapi sampai nikmati ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun gak ngerti artinya gak apa-apa. Kuncinya agama itu di dalam sholat, ibadah, sujud itu mau. Nikmati luar biasa sampean. Si iso ditakdir. Iku meniki jadi saksi nih sampean. Ojo batuk ya awak dhewe. Tempat yang kita sujud. Makanya sampean lihat orang kalau sholat ya di masjid ya. Kenapa mari sholat gini pindah sholat lagi ini, iya kan? Kenapa pindah lagi ini? Iku duduk main catur itu. Pindah-pindah mencolot enggak. Itu meneh tempat sujud kita ini bisa menjadi saksi ini awak dewe. Ya. Tapi ya apa Ustaz, wong iku sholatin nang kono ya gak apa-apa, iku meneh jadi saksi ini awak dewe. Seperti itu. Tapi sampean aja ditirokno, kemari dhuwur mari sholat mrene rong rakaat pinggir yo gak marekno sih ngono lho. Geser sak rakaat geser meneh. Iki opo-opoan iso ngene. Ya ndak. Maksudnya apa? Selesaikan dulu, besok sholat pindah lagi. Ini menjadi saksi kita nanti. Tempat sujud kita ini menjadi saksi kita di hadapan Allah ketika hisab nanti. Terus wa'an ilmihi mada amila fihi. Ditanya nanti ketika kita di yaumil hisab, ditanya wa'an ilmihi mada amila fihi. Tentang ilmunya. Ilmu kita ditanya yang kita dapatkan. Ya. Mada amila fihi, apa yang kamu gunakan, ilmu yang kamu dapatkan ketika di dunia kamu gunakan. Ahli tentang manajerial, tentang mengelola apa? Hotel. Kamu gunakan untuk apa? Arah kemana hotel yang akan kamu bawa? Masuk akal nggak? Tempat untuk ladang ibadah bisa nggak kira-kira di hotel? Bisa. Bisa nggak untuk tempat maksiat? Terlalu bisa, iya kan? Di situ tergantung manajernya, ilmunya di mana. Oh, supaya rame ada dua jalan, tinggal milih. Seperti itu. Baik yang di office boy mungkin, baik yang di tempat penerimaan resepsionis. Ilmu punya ilmu semua, gunakan untuk apa? Itu harus kita hati-hati benar-benar. Kita tanya orangnya, kita ketika masuk sini kita tanya benar-benar dene bujui urusannya. Yang penting kita sudah screen ya. Kita pilih benar-benar. Kalau untuk maksiat terlalu bisa hotel, benar ya. Nah, paling tidak ilmu yang kita dapat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Lillahi Rabbil alamin. Insya Allah dapat pahala kita. Bukan hanya ilmu agama saja. Kalau saya mengembangkan di ilmu agama, tapi jenengan ilmu apa saja yang kita dapat, bagian komputerisasi, bagian ini bisa semua untuk sebagai ladang amal kita di hadapan Allah. Bisa, terlalu bisa. Office boy, bagian bersih-bersih juga bisa untuk amal. Oh, ikhlas sudah, nggak usah tendensi. Oh, ono pimpinan Rosi, karena pimpinan Jarno, urusannya. Oh, mari aku kesel aku. Ya ini sama aja, ya. Dari hati, kerja itu dari hati kita. Semuanya bisa untuk mencari ladang amal kita.
tergantung bagaimana kita memanfaatkan ilmu kita. Sama dengan chef ini tadi, sama ilmu masaknya luar biasa, tapi suruh masak babi juga. Oh baik gelem. Nah, oh nusuk babi. Tusuk ditusuk ae. Ya dosa padha ae. Wis mending yang lainnya saja. Saya hanya masak tugas saya. Urusan materi babi, nusuk babi urusan yang lain. Kalau asu itu kan sampai dimasukkan karung ya kan, dikepuk-kepuk. Kalau kita di Medan, saya di Medan 4 tahun, ya tahu. Kalau babi dimasukkan keranjang, belakangnya tusuk besi panas itu. Bengok, pokoknya bengi-bengi ada bengok-bengok wae iki. Tapi siji meneh bengok ritmenya beda. Padha tusuk. Tapi siji bengoke siji. Enak ambek keloro iki. Ya Allah. Ya, ya Allah. Lu jare isih lajang kok wis iso mbayangno. Bisa mbayangno ditusuk. Ya Allah ya. Jadi beda. Saya 4 tahun di sana sampai istri orang Medan pulang bawa anak, lahir di Medan. Jadi tahu gimana. Jadi ngesakno. Nah, kembali lagi ilmu yang kita dapat jangan sampai kita terprosok kepada kemaksiatan tadi. Emang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan terakhir wa'an malihi, ini yang lebih penting. Kalau yang lain hanya ditanya satu kali, kalau wa'an malihi tentang hartamu ditanya 2 kali. Min aina iktasaba, dari mana kamu dapatkan harta itu? Wa fima anfaqahu, dan kemana larinya harta kamu? Nah ini, dari mana harta yang kamu miliki? Itu penting. Besok ditanyakan juga ketika yaumul hisab. Dari mana harta kamu? Dari judi kah? Main? Napa? Ayo, tanya hati kita, slot itu haram atau halal? Halal, titik-titik lek kepepet. Lek menang halal, lek kalah haram ya. Insyaallah. Iku gak iso dibujuki hati. Ya. Dari mana harta yang kita dapat? Lebih baik kita bekerja menjadi seorang apa? Tukang sapu, ya, pembersih. Balik meneh tapi ya luar biasa, gak biasa ya. Lebih baik kita kerja keras tapi halal daripada kita dapat harta yang tidak halal. Ini nanti dipertanggungjawabkan. Dapatnya halal. Saya dapat dari pekerjaan saya halal, Ustaz. Ya. Dari apa kerjanya? Saya seorang apa? Resepsionis di hotel dan itu halal. Tapi setelah itu mari bayaran dijak konco-koncone dugem. Padha ae. Enak kita sambu. Bagaimana kemarin untuk gajian? Biasa malaikat. Seneng-seneng di tempat hiburan. Ya sama saja. Nggak bisa. Enak iktasabu. Enak anfaqau. Ya. Bima anfaqau. Di mana kamu akan larikan hartamu yang kamu dapatkan? Nggak bisa. Semua dipertanggungjawabkan. Lebih barokahnya dapat rezeki wis kayak ono lah teman kita, ndak usah kita bawa ke tempat maksiat. Karaoke itu maksiat enggak? Enggak. Kalau hanya karaoke plus ini enggak tadi yang enggak menjadi halal ketika kita melarikan rezeki kita. Kalau hanya untuk hiburan karaoke nang kene ae bareng-bareng ya. Tembak nong ini ya. Nyanyi bareng-bareng. Musik haram. Musik haram ya. Musik bisa haram bisa halal. Haramnya
bagaimana jatuhnya ketika melupakan diri kita kepada Allah. Kau wis krungu adzan sik goyang ae. Krungu qomat sik goyang ae. Mari salat nambah geblak dicabut rung ambek Gusti Allah. Arek iki gak mari-mari adzan ya. Jadi haram bisa, halal juga bisa. Kapan itu halal musik? Kalau itu mendekatkan diri kepada Allah. Hanya kita menghilangkan, aku cekak stres tak rungokno musik style kok ternyata sholawat. Sallallahu ayam ya. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ayam enggak hati ini? Tambah ayam mau meneh Ramadan. Mari Ramadan balik meneh. Jamrut set. Ya, insyaallah. Inilah Ramadan kita di tahun ini ya, paling tidak sebagai motivasi diri, pembersih diri kita supaya apa? Jauh dari tempat-tempat maksiat. Kenapa ketika Ramadan tempat maksiat ditutup? Kenapa harus ditutup? Ketika ada warung kenapa harus ditutup? Itu sebagai motivasi diri kita agar kita jauh dari tempat maksiat. Membersihkan diri. Ramadan itu membersihkan diri kita. Nah, kalau sudah bersih, suci, kembali ke Idul Fitri, kembali kepada suci, takbiran kita Allahu Akbar, ya kan? Takbiran. Kita takbir kepada Allah. Kenapa? Karena hati ini suci, gampang menerima kebaikan. Kalau kita sudah hati ini bersih, enaknya apa Ustaz? Enaknya itu ketika kita berbuat baik satu, maka Allah akan memberikan kebaikan yang lain. Paham maksudnya? Kayak contoh ini. Sampean hati sampean bersih. Ketika sampean sedekah, ya, ngelobokno nang kotak amal 10.000. Suatu saat meneh ulang ngarep pingin 20.000. Meneh pingin 50.000. Mari nang kotak amal puas. Menirek aku kepinan rezeki ngundang anak yatim. Dari kebaikan kepada kebaikan ini berarti menunjukkan amal kita diterima oleh Allah. Mari ngobokno 10.000, minggu ngarep mudun 5.000. Mari nu 2.000, mari nu 12 ya tambah mudun, berarti kita enggak amal kita berarti bukan ditolak sama Allah. Berarti diri kita ini semakin jauh dari Allah, gak yakin sampai Gusti Allah. Seperti itu. Paham nih? Paham. Nah, yang kedua, nopo? Sampai jangan lepas dari sholawat. Kalau amal ini tadi sampean ketika umur sampean ditanya ternyata banyak maksiati. Umurmu digawe apa ae? Wah, gak karu-karuan aku. Ngombe, judi, ngeslot, gak karu-karuan. Wis entek sepeda motor wis kedol. Ya. Utang sertifikat omah wis kedol kabeh. Wis gak karu-karuan aku wis. Ya, sampai hartane entek. Lek wis iki kabeh, kita ini wis gak iso selamat. Ya, gak bisa menyelamatkan diri kita. Apa yang bisa menyelamatkan diri kita? Yaitu sholawat. Sholawat ini mendapat syafaat. Syafaat niku napa? Pertolongane Kanjeng Nabi. Sampeyan wis megap-megap wis gak ono amal sing akan kita andalkan. Sholawat ini nantilah yang bisa menolong diri kita. Jangan lepas kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah, ini ada satu cerita yang luar biasa. Suatu saat malaikat Jibril ini diciptakan oleh Allah. Lalu menemui Rasulullah. Malaikat Jibril ini menemui Rasulullah, bertemu pada malaikat yang ada di atas langit sana. Ketika Isra Mi'raj ini bertemu malaikat yang mana tangannya berjumlah 1.000. Satu tangan mempunyai
jari 1000. Satu tangan mempunyai jari 1000. Apa tugasnya malaikat ini? Rasulullah pertama bertanya Jibril, Jibril, malaikat itu cek indahnya. Begitu indah malaikat itu ketika dibentangkan sayapnya, tangannya ada 1000. Dalam satu tangan dia punya jari 1000. Begitu indah ciptaan Allah. Apa tugas malaikat ini ya Jibril? Apa kata Jibril? Tanya sama malaikat, awakmu tugasnya apa malaikat? Kok begitu indah ciptanya? Aku iki tugasnya sanjani malaikat sing tangan saya wimang. Tugasku menghitung setetesnya hujan mulai zaman Nabi Adam sampai zaman nanti akhir zaman sampai sekarang ini, kata malaikat itu. Tetes air hujan tidak pernah lepas dari hitungan saya. Bayang. Tetes air hujan mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah waktu bertanya tadi, itu tidak terlepas dari hitungan malaikat tersebut. Butir-butir air yang turun dari langit ini dihitung, ngerti pirang juta triliun yang turun dari langit, tahu dia. Begitu hebat kata Rasulullah, begitu hebat dirimu. Tapi ada satu ya Rasulullah kelemahan saya, kata malaikat tersebut. Apa kelemahanmu? Saya walaupun punya tangan 1000, punya jari 1000, tapi kelemahan saya cuma satu ya Rasulullah. Saya tidak bisa menghitung sholawat hambamu pahalanya seberapa besar walaupun dia bersolawat satu kali. Tidak bisa saya. Itu hebatnya sholawat. Padahal dia iso ngitung jatuhnya hujan, bahkan embun itu bisa dia hitung. Loh ini ya, kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi satu kali, dia tidak bisa menghitung berapa pahala yang kita dapat. Apalagi kita terus-menerus bersolawat kepada Rasulullah. Bagaimana solawatnya? Silahkan, solawat apa saja silahkan. Solawat Jibril tadi, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Salawat Nariyah hafal? Hafal? Salawat Nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalul bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalul birghaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma. Masya Allah. Sampai sholawat ini luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa iha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, nyambung sampai apa mboten mboten apa wis sing enteng-enteng ae. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala
ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gak iso Ustaz, luwih pendek meneh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sampeyan rutinno sak durunge turu, sampeyan selawat ping 100. Aja sak durunge turu. Mari sholat ya gak gablek ke selawat ya jadi turu aja, wis ngantuk. Sampeyan coba ditata urip sampean sama Gusti Allah, ditata urip sampean. Ndak ada sesuatu yang sulit bagi ahli sholawat, ndak ada. Digampangno kabeh ambek Gusti Allah, digampangno. Wis salah sampean coba. Sallallahu alaihi Muhammad nyekel tasbih ping 1 sadurunge turu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dibarengi napa sampean lek beruntung sholat hajat 2 rakaat. Sebelum tidur sholat hajat 2 rakaat, sholli sunnatul hajat di rakaat ini. Sunnatan lillahi ta'ala. Allah sholat hajat. Pertama al-kafirun, kedua kulhu al-ikhlas. Mari assalamualaikum sampeyan sholawat. Ya Allah, untuk hajat kula ya Allah. Gak usah disebut hajat sampean. Wis ya Allah, untuk hajat kula ya Allah, dengan saya membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan ya Allah segala hajat saya. Habis itu sampean maca sallallahu alaihi wasallam. Mari ngantuk ping 100 turu bendina. Aku yakin opo hajat sampean dikabul ambek Gusti Allah. Gak usah sampai awak dhewe njaluk ambek Allah sik krentenge ati wis di. Ya Allah, aku pengin duwe pacar sing wis tak teko-teko dhewe. Sorry. Teko dhewe salah. Ono gurung di pacar nang kene. Gurung. Bojo loro tambah. Aku ya gelem lek ngono. Ono tapi nek gak wani. Ya, bojo loro ya. Wis sampean krenteke ati lho. Sampean coba, gak usah kelas wali, sampean lho iso dadi wali. Krenteke ati iku dikabul ambek Gusti Allah. Aku pengen duren. Ya delok musim, melek musim rambutan pengen duren terus. Ya. Insyaallah. Jadi krenteke ati wis Allah luwih ngerti. Kenapa? Polahe atine awak dhewe ana Kanjeng Nabi, ana sholawat nang kene. Seneng Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Allah ae bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Danani awak dhewe bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Masya Allah, Allah seneng. Itu loh. Hajate awak dhewe gak usah sampeyan sebutno situ-situ. Kula pengin ngeten, kula wis gak usah wis. Krenteke ati sampean wis insyaallah. Pengin bojo loro sampeyan. Ya aja kan hubungane. Maca selawat hajate cek menang telon terus. Ya Allah ya. Tapi lek menang aja lali lho persenan. Halal Ustaz, halal iso kaya persenan halal. Padha wae ceritane apa? Dai nandi nak. Jange budal iki totoan Pak ngono. Haram iki gak oleh tetep budal muli. Ya apa nak menang alhamdulillah halal. Gak ono hubungannya. Jadi ya haram ya tetep haram, halal ya halal. Gak ada. Jane terus ngeslot ambil bismillah ngono ta. Ya halal. Omnya dipatahi ping 7. Ya Allah, selawat sampai ngesel. Wah, sampai ngenteni selawatan ini. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, terakhir, ayo kita sama-sama motivasi diri kita dengan Ramadan ini, ya. Hitung-hitung dengan ulang tahun hotel ini, kita semua punya ghirah, ya, punya kemauan dari diri sendiri untuk memperbaiki diri, khususnya untuk diri kita. Selepas Ramadan kita lebih baik lagi dari segi pekerjaan kita, tambah loyal, dari segi ibadah kita tambah baik, tambah meningkat, dari segi perbuatan kita tambah dekat kepada Allah. Dan juga hotel ini juga setelah Ramadan ini lebih baik lagi, setelah anniversary, setelah ulang tahun nih, hotel ini lebih baik lagi ke depannya. Ya.
itu nanti menjadikan apa? Rahmati Gusti Allah mudun. Dudu rahmat tonggo sampean. Ya. Rahmati Gusti Allah mudun teko kene iki. Ya. Iki sing angel ketika kamu diberi nikmat kok seiling ambek Gusti Allah, diberi ujian seiling ambek Gusti Allah, ketika kamu kaya iling ambek Gusti Allah, ketika kamu jatuh miskin kok seiling ambek Gusti Allah, rahmati Gusti Allah mangke masuk ke dalam diri kita, menaungi diri kita di situ. Ya. Karena itu inilah sebagai motivasi diri kita khususnya pribadi, umumnya untuk dalam pekerjaan kita nantinya supaya lebih baik lagi, dan insya Allah amal ibadah kita mulai awal Ramadan sampai di penghujung ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak turun kita jadikan anak yang soleh. Alhamdulillah bihadini asalih ayat akromul burkan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya doa atau ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya mujibas sa'ilin. Laka syukri ya Allah wa lakal hamdu ala ma qadaita, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma khatimna bi husnil khatimah wa bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Fatah, iftah lana abwaab rahmah, abwaab ni'mah, abwaab barakah, abwaab quwwah, abwaab maghfirah, wa abwaab jannah, wa abwaab rizq halalan thayyiban nafi'an mubarakan fi. Ya Allah ya Ghafar, ighfir dzunubana ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah, wa dzunuba walidaina, wa dzunuba abaina, wa dzunuba ummahatina, wa dzunuba jaddatina, wa dzunuba asatidana, wa dzunuba ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wa dzunuba jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana ya Allah kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan. Allahumma iftah lana abwaaba rahmah ya Allah. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa takhushu'ana wa tahlilana wa tamjidana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.